Iya dong. Masa gini gini loh. Contoh bang ya. Boleh, boleh. Ketika kita ketika kita memakai baju mungkin enggak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, tapi kalau sesekali mungkin orang mungkin baru kerja, baru pulang dari sawah, tapi ketika kita bertahun-tahun terus itu melakukannya, itu bisa dianggap kita orang gila kan gitu. Oh. Nah, dengan apa? Dengan argumen yang sama, dengan stigma yang sama, kenapa Kristen nggak bilang dirinya menyembah kayu salib kalau kayak gitu? Ya nggak mungkin dong. Kayu salib mana bisa menghapus dosa. Buktinya Yesus Nggak pakai mungkin kayu dong. salib untuk menghapus dosa. Iya, pakai kayu salib, dia dia di kayu salib. Berarti kayunya dong yang menghapus dosa kan sama kayak Hajar Aswad sesuai stigma kalian. Itu kan kontradiktif lah dengan batu yang ada diasumsikan bisa menghapus dosa. Ya Yesus yang menghapus dosa, tapi matinya di kayu Nah, salib. kita kan cium batu hapus dosa. Terus kenapa nggak bibir kita? Kalian Yesus disalib di kayu salib, tapi Yesusnya yang hapus dosa bukan bendanya. Kok standar ganda? Yesus itu loh, kan dia matinya di kayu salib, artinya. Nah, itu dia kenapa kayu salibnya yang bukan kayu salibnya yang hapus dosa. Ya Kan standar gitu dong. ganda. Orang kan Yesus nggak terus mati di kayu salib, dia bangkit kok. Wah, gimana? Artinya Iya, gini, tapi kan ngapus dosanya di kayu salib kan? saudara-saudara kita Muslim ada event tahunan dan merupakan suatu kewajiban untuk menyembah mencium-cium aswat itu, batu hitam itu kan gitu. Ya Artinya secara kita kalau logika manusia, Kalau Yesus event sekali jadi kan di kayu salib itu. Kalau coba misalnya Yesus matinya pakai gunting, ngapus dosa nggak? ya enggak dong namanya dulu. Itu dia makanya gue bilang juga karena kayu salib kan. Beda loh bang. Artinya Sama. gini, tadi kan udah saya buat sampelnya. Ketika kita mungkin berbaju agak kurang bagus, tapi sekali dua kali mungkin orang masih bisa. Kalau kita bertahun-tahun sampai ratus tahun kita menyium-nyium batu kan konon orang sepertinya menyembah batu itu kan gitu. Artinya dan sangat logis orang berpendapat begitu meskipun beda pemahaman masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Iya Masa kalau sama gitu. etis lah. Ya kalau gitu kita juga sebagai Muslim bisa bilang Kristen menyembah kayu gitu. Karena Tuhannya menebus dosa pakai kayu. Ya enggak dong. Nah, Harus itu kan bisa kayak dong. gitu. Sama-sama aja. Benda sama benda dong. Enggak. Kita harus lebih akademis lah. Artinya ketika Ya itu ini misalnya akademis dong. Masa kalian bilang kita nyembah batu akademis, gua bilang kalian menyembah kayu kita nggak akademis gitu. Standar ganda bukan jadinya. gini loh bang, bukan standar Gimana? ganda. Kan Yesus itu kan mati di kayu salib, bukan Yesus entah orang Kristen terus menyium-nyium salib makanya. Nah ini lebih parah malah jatuhnya karena Tuhannya ini yang langsung berhubungan sama kayu salibnya. Artinya kayu salibnya nebus dosa bukan Tuhannya. Tapi itu kan tempat dia dihukum, mati di kayu salib dan bangkit Tadi kembali Baso loh. juga udah bilang kalau Yesus mati pakai gunting itu nggak nebus dosa. Kayu salib dia nebus dosa. Ya, itu kan abang bikin contoh kan itu bukan contoh. Itu hakikatnya itu di kayu salib Yesus bukan contoh. Aswar-aswat pun begitu. Memang kalian tiap tahun ke sana untuk berputar-putar dan menyium-nyium itu. Artinya Nah orang-orang bisa. Papua juga orang-orang kalau putar-putar orang Papua juga bendera Israel dia muter-muterin apa itu nggak tahu. Apa itu jadinya? Oh beda. dong itu. Sama-sama Artinya gini muter. loh. Gini, Terus standar nggak Kristen standar ganda terus. bukan jangan dulu kita bicara standar ganda. Kita artinya lepas Oke. dulu kita persoalan Kristen sama Muslim ya, persoalan Boleh. aswar-aswat ya. Artinya ketika orang sampai menghabiskan dana untuk ke sana menyium batu itu dan sepertinya mengkultuskan batu itu kan ada subjektivitas masing-masing bahwa batu itu sepertinya sesembahan kan gitu. Karena Oh dia ya gitu terus sama. Islam juga sama. Ketika ada orang-orang yang karena satu event kayu salib ini mati Tuhannya di situ, lalu kemudian bikin gereja di mana-mana, dan Ya, kemudian enggak, gereja ini mengambil perpuluhan gitu kan? Ini kan jatuhnya kayu salib ini berhala. enggak ada korelasinya dong bang ke sana. Orang ketika hari kematian Yesus di kayu salib, orang bergabung semua orang Kristen bukan. Ya tapi kalian sekarang lihat ingat Yesus mati demi kita gitu. Matinya di mana? Iya, Kayu salib. seperti gini loh, kita memperingati hari pahlawan itu bukan Keren Kores ya. berarti kita kan gitu, bukan berarti pahlawan itu menebus dosa kan gitu. Nah nah itu kalau bukan pahlawan artinya kayunya kan. Contoh kayak gini sekarang. Orang-orang Kristen ada nggak gerejanya yang di belakang jemaat? Pasti di depan jemaat gerejanya salibnya.
Iya nggak? Iya, tetapi bukan pernah kami nyium apa nyium apa. Tapi kalian ketika berdoa menghadap salib, ketika masa teduh menghadap salib. Tapi karena kami tidak pernah menyentuh-nyentuh itu, menyium-nyium nggak pernah. Kalian menciumnya, iya ya kalau keliling-keliling kita balik lagi ke orang Papua Kristen gitu, bawa bendera Israel, dia putar-putar itu, nggak tahu apa yang diputar-putar. Gini loh bang, Apa? orang yang ke Mekah itu kan menghabiskan dana itu sampai berapa? Coba secara logikanya gimana? Artinya ada dugaan orang juga gimana sih? Komersialisasinya di sana kan sangat tinggi. Masa kita mengeluarkan anggaran setiap tahun, bahkan negara untuk ke situ kan bisa juga pandangan pribadi, masing pribadi beda-beda kan gitu. Iya nggak apa-apa, kita sekarang kan pandangan pribadi kan, sekarang kan kita banyak-banyakan pandangan pribadi gitu kan. Nah sekarang gue juga akan menyebarkan pandangan pribadi gue dalam rangka kematian Yesus di kayu salib. Orang-orang Kristen bikin gereja untuk merayakan kematiannya ini. Bukan merayakan, artinya beda dong. Loh kenapa itu kan ada kalender tanggal merahnya ada. Bukan berpesta. Tanggal merahnya ada itu. Makanya di sana dibilang Hari kematian Yesus Kristus gitu di kalender. Gini loh, ketika Gimana? hari pahlawan itu kita peringati, kita di sana kan hening cipta untuk memberi rasa empati dan kita berduka pas kejadian mereka berjuang untuk bangsa dan negara. Nah ini pahlawan disebut pahlawan karena matinya atau karena ketembak peluru? Karena peluru. Kenapa? Ini pahlawan, ini ada orang disebut pahlawan karena matinya orang ini atau karena peluru nembus badannya? Ya substansinya dia menghilangkan nyawa untuk memperjuangkan negara Indonesia, itu aja. Bukan peluru kan? Bukan peluru kan? Bukan ada pembahasan peluru di sana. Nah itu dia gitu. Sekarang kita nih Kristen sama Islam ada Hajar Aswad, Kristen ada kayu salib. Kenapa yang Islam Hajar Aswad disebut ngapus dosa dan itu jadinya nyembah berhala, sedangkan Kristen ada kayu salib yang ngapus dosa dari Tuhannya nggak disebut berhala? Kami tidak pernah menyium apa loh, dan kami tidak pernah mengeluarkan. Bukan Kristennya enggak. Sekarang uang sama nyawa gede mana sih? Uang sama nyawa gede mana? Nah, bakso. Ayo. Uang sama nyawa gede mana? Gini. Apa? Di Alkitab itu tidak ada dalil untuk menyium salib, tapi aswar-aswar itu ada dalilnya di Quran kan gitu. Iya, di hadis juga nggak ada nubuatan Hajar Aswad, tapi kayu salib ada nubuatannya. Bukan dalilnya untuk menyium. Iya, tapi dinubuatkan dipakai kan? Bukan dicium lagi ini badan, punggung, kaki, kepala nempel itu di kayu salib. Enggak ada dalilnya salib itu menghapus dosa di kitab. Kalau aswar-aswar itu kan ada dalilnya menghapus dosa. Jadi lah ketika kita mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Nah, Yesus disalib di kayu salib menghapus dosa. Yesus itu yang mematikan kutuk. No, kenapa yang di sini Yesus, kenapa yang di kita bukan bibir kita? Enggak dong, enggak pernah di ajaran Kristen kayu salib menghapus dosa, kan gitu. Loh, ini Galatia 3 kalau nggak salah ya. Coba kita baca. Iya, tenang dosa. Di kita juga batu nggak menghapus dosa di kita. Mencium batu itu menghapus dosa, tapi kalian framingnya batu. Nah, sekarang gua balikin nih dengan standar yang sama. Di kalian nggak ada kayu salib itu menghapus dosa, tapi Tuhan kalian matinya di kayu salib. Iya, apa salahnya mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, bukan? Ya artinya kayu salibnya yang nebus dosa. Karena kalau Yesus mati pakai gunting, nggak bisa. Gimana sih abang itu bernarasi? Abang udah salah total lah. Kalian itu kan menyium batu-batu itu dan mengeluarkan anggaran tiap tahun ke sana. Lah, Yesus punggungnya nempel di kayu salib, nyawanya keluar nggak pakai duit. Lebih gede Yesus lah. Waduh, artinya masa sampai beribu-ribu orang ke sana untuk menyium asar waswat. Sekarang satu Tuhan sama ribuan orang menang mana sih kalau diadu? Bukan masalah menang kayak itu, abang udah lari substansinya, udah lari, udah sangat jauh. Ya karena kalau misalnya lu bilang karena manusia banyak maka itu nyembah berhala, lah ini Tuhan mau apa di bawah nilainya di bawah manusia yang banyak ini? Kenapa? Ini Tuhan yang mati di kayu salib ini emang lebih rendah dari manusia yang banyak ke Makkah. Iya, artinya orientasinya bukan ke kayu salib, orientasinya ke sama Yesus. Tapi Yesusnya pakai kayu salib untuk nebus dosa. Kalau pengen Yesus banget, nggak usah ada perantara, nggak usah ada media gitu loh. Artinya gini loh.
Artinya Muhammad itu mati kan di dalam kubur itu pakai kain kafan. Artinya bukan jadi kain kafannya yang kita orientasinya gitu. Ya tapi kan kain kafan nggak nebus dosa. Artinya di situ maksudku. Artinya kan Yesus itu makanya nggak kayu salib menebus dosa, tapi Yesus. Sekarang kalau nggak ada kayu salib, Yesus bisa nebus dosa nggak? Ya kok nggak bisa? Artinya menyembah kayu dong. Bukan itu tempat untuk dihukum, bukan ada urusannya. Tunggu, Artinya Pin. Gimana? Nangkap Uni, Pin. hal yang Mantap ya. soma itu. Mantap ya. Pin. Silakan Unik. Berarti Uni baru tahu ternyata orang Kristen ini nyembah salib dong, lebih memuliakan salib dong daripada Yesus. Jangan kalau nyembah kayu. Nyembah kayu ya. Karena kalau si Pakai Yesus standarnya orang Kristen, pakai standarnya orang Kristen. Diam dulu, gue lagi ngomong sama si Kores. Gue lagi ngomong sama Kores, gue baru nangkap penjelasan Kores nih. Nah, kalau Ini kan menurut standar, framing. gue lagi ngomong sama si Kores. Gimana sih nih orang dikasih tempat bicara? Gue lagi ngomong sama si Kores, gantian. Lu kan udah ngomong sama Kores, gue lagi ngomong sama Kores. Kalau si Oten bilang kita ke Mekah cium batu Hajar Aswad menghapus dosa, kan gitu tuh. Artinya kata dia kita nyembah batu Hajar Aswad. Lah, si Yesus mati di kayu. Kalau nggak ada kayu, si Yesus mati nggak bisa nebus dosa, nggak bisa nebus dosa karena nggak mati. Itu dia maksudnya. Mereka- Itu dia maksudnya. Menurut standar mereka nyembah kayu. Ih, ternyata Oten koplaknya gitu pantesan. Oh, mereka tuh mungkin nggak mau kalau mereka tuh ketahuan nyembah kayu. Jadi mereka tuh nyerang kita dengan nyembah batu. Oh gitu, karena cara berpikirnya gitu. Oh, ngerti Adi teh. Parah ya. Udah lo lanjut ngomong sama Kores lagi. Nggak nyangka ternyata mereka tuh nyembah kayu. Teman-teman, ini harus disampaikan ke seluruh alam ya. Kristen ternyata nyembah kayu menurut standar si Bakso. Karena kata si Bakso, kalau kita mencium batu Hajar Aswad, maka batu Hajar Aswadnya yang menghapus. Kan kita mencium, kehapus tuh dosanya. Maka batunya yang kita sembah. Si Yesus mati di kayu salib, tertebus dosa mereka dong. Berarti si kayunya yang disembah, guys. Oh gitu. Paham. Ngerti kan Unik kan ya? Ngerti kan? Ini kita pakai standar yang sama yang mereka bikin loh. Mereka yang Argumen bilang, baru keluar hari ini kawan-kawan. Selamat menikmati. Pinter nih, Koles nih. Logikanya bagus nih, Ras. Aku baru kepikiran. Iya Iya kan? gitu Nandar. Iya. Si Bakso ini kan bilang kalau kita mencium batu, maka kita nyembah batu, kehapus dosa kita. Padahal kita kan menciumnya tuh yang terhapus dosa. Si Yesusnya mati, Ya, terhapus betul. dosa. Tapi matinya kena ketempelan kayu. Berarti si kayunya yang disembah sama mereka. Iya, betul. Enggak. Wah. Silakan Margareta, agamanya apa? Kristen ya? Kristen Uni. Ya Margareta, kamu kan awam. Aku tahu kamu awam banget. Mending kamu tanya aja sama Kores ya, sama aku sama Yonatan Nandar. Karena kalau kamu ngejelasin, kayaknya dunia bakalan rusak, peradaban bakalan hancur. Karena kamu nggak ngerti apa-apa. Jadi kamu cuma bisa bertanya aja. Maaf ya, kita nggak ngizinin orang yang awam banget untuk menjelaskan gitu loh. Karena pasti kacau. Aku dari bayi itu udah Kristen Uni. Ya nggak peduli, nggak semua orang yang ngaku dari baik Kristen tuh ngerti. Karena kalau kecuali Yonatan Nandar sama Kores mau ngedengerin, gak ada urusan dia. Karena dia bukan seorang Iya, akademisi dan ngerti dia. itu siapa? Jadi yang ngerti Margaret, di tentang sini kan yang ngasih izin lu bicara kan kita. Lu kan naik ke sini kan mau ngomong. Kita kasih hak ngomongnya adalah bertanya, bukan menjelaskan. Iya. Karena kita nggak mau dengar penjelasan lu. Jangan Oh, maksa gitu. lu ngejelasin agama lu dari ketidaktahuan lu loh. Karena kita nih kelas-kelasnya pendeta, apologet, evangelis jadi sama yang tahu orang-orang. itu siapa? Margaret, ngerti nggak aturan? Kita lagi kasih aturan. Kalau lu nggak mau terima, jangan lu paksa kita harus terima lu. Lu yang harus tahu diri. Misalnya kita kan nggak terima lu Aku nggak ada ngejelasin maksa agama lu. dari tadi. Ya udah kalau gitu jangan ngomong dulu, gua lagi ngomong. Nah, jadi kalau seandainya lu nggak punya kapasitas di mata kita nggak mau dengerin, jangan paksa lu ngomong tentang agama lu. Aneh ya orang kenapa sih orang kita ini kayak gini semua sifatnya tuh. Kayak seolah kita tuh harus ngikutin mereka Kamu gitu. yang nggak tahu Kita- apa-apa nih. Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak tahu apa-apa ya ngapain kesini kamunya? Kan buktinya saya tahu apa-apa karena kamu kesini, makanya saya tahu apa-apa kan. Karena kamu yang pengen kan dengerin saya Judulnya, kan. judulnya tiang jemuran. Masa tiang jemuran dibahas? Iya nggak apa-apa lah urusan kita. Urusannya sama lu apa? Nggak ada. Lu ngerasa kalau kita ngebahas tiang jemuran, lu ngerasa kalau ada kaitan sama agama lu tiang jemuran?
Itu kekonyolan anak-anak. Ya udah lu nggak usah ikut-ikutan, kita lagi jadi anak-anak. Lu ngapain ikut? Lu kan mama-mama. Lu di bawah aja ya. Atau lu mau bertanya? Kalau bertanya boleh sama Kores. Itu tiang jemuran itu apa maksudnya? Oke, Kores, lanjut. Kores. Kores. Ya, aku azan. Cuma ini, ya ini menarik ini kan. Nah, perhatikan di sini. Di ini ya, kawan-kawan disimpan ya. Ini untuk kawan-kawan Kristen juga. Di 1 Korintus 1:18 dikatakan di sini, sebab pemberitaan tentang kayu salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tuh, yang diberitainnya kayu yang diberitainnya. Ada ditulis tiang jemuran di situ. Di ini apa tuh kok yang jemuran? Salib loh, salib di 1 Korintus 1:18. Tuh aku baca tiang jemuran bukan salib. Ya itu judulnya dari Nandar. Lu kan lagi ngomong sama Kores. Lu kenapa sih cewek? Sebab pemberitaan tentang salib, no, artinya kan benar kalau kita menggunakan standarnya penghujat Islam yang memang kebanyakan kebetulan sebagian itu dari Kristen gitu kan. Artinya Kristennya sendiri nyembah kayu kalau kayak gitu, nyembah kayu. Ditulis nyembah kayu. Jangan nambah-nambah. Jadi Isa juga nggak tertulis nyembah batu, kalian bilang kita nyembah batu kok. Apa bilang? Ya orang-orang Kristen tadi udah diakui sama bakso. Oh Nik, aku ke Isa dulu Nik. Apanya saya akui bang? Abang itu jangan terlalu inilah. Udahlah Bakso, kau yang bawa narasinya. Masa kau nggak terima narasi kau narasi sendiri? apa? Artinya bang. Kan Bang kau Nandar bilang itu gini, jangan. kalau kami mencium batu menghapus dosa, maka batu yang kami sembah. Kalau Yesus ketempelan kayu mati di sana menghapus dosa, ya udah kayunya yang kau sembah. Itu logika Apa kamu. korelasinya kayu ketempel kayu untuk menghapus dosa? Nah, Waduh, Yesus ini disalib nggak? Yesus disalib kalian untuk itu mati. terus tiap tahun kayak aswar-aswar. Iya kan kalian juga tiap tahun memperingat. Yang dibilang si Gitu bakso loh. itu betul. Udah, kalian nyata ngomong berdua loh. dulu. Enggak bohong. Yang dibilang si bakso. Oh suami Artinya istri gini. ini, oh laki bini. Abang Nandar ini kan ketika saya dibisukan dia mau Nggak, siapa framing- dulu nih yang mau ngomong? Itu Satu-satu lah. kebenaran nyata loh. Enggak Teman-teman, ditambah-tambahin sama ini si bakso. ini kalau seandainya kesurupan Tuhan tuh kayak gini bentukannya, ngomong sembarangan. Kita tuh tanya bagus-bagus. Yang mau ngomong siapa? Bakso itu jujur loh Uni. Oh lakimu udah pernah kau tidur sama dia? Enggak. Kau tahu kau dia jujur? Tahu kau isi dalamnya, isi pikirannya pun kau tahu. Berarti kau udah pernah tidur sama Pak dia. Tadunia. Pak Tadunia. Pak Tadunia. Makanya aku bilang Margaret, kau berobat dulu baru naik ke koma-koma. Kau kurang obat ya dek. Berobat kau dulu ya. Ada masalah dengan kognisimu ya. Inilah cewek-cewek kalau utang pinjol kebanyakan nggak berobat, jadinya bahaya. Jadi kata si Bakso teman-teman, kalau umat Islam tiap tahun mencium batu Hajar Aswad itu menyembah batu, maka mereka merayakan kematian Yesus di tiang salib. Artinya mereka nyembah kayu. Keren banget logikanya Kores. Sumpah, gue baru ngerti. Kak Yuni ini kan inilah dia terus enggak ini masa saya bilang begitu. Loh, kalau mencium batu setiap tahun dilakukan, mencium batu Hajar Aswad, mencium perbuatannya menghapus dosa, lu bilang batunya yang menghapus dosa, maka kematian Yesus di tiang salib yang ketempelan kayu yang dirayakan tiap tahun, itu artinya menurut standar lu nyembah kayu. Gini Kak, dalilnya kan ada mencium aswar. Ya dalilnya batu hitam kematian itu kan Yesus di tiang salib kan ada. menghapus Kau sudah baca dosa. tadi pemberitaan tiang Iya, salib kan Yesus udah yang ada. menghapus dosa bukan Loh, salibnya. Yesus Gimana sih? mati di tiang salib kan supaya bisa. Kalau dia mati kesetrum Iya, listrik, Yesus yang berdosa apa menebus nggak? Menghapus dosa, nggak? bukan Bentar. bukan batunya kayak seperti Iya. kalian. Kalau Yesus mati kesetrum listrik, tertebus nggak dosa kalian? Oh, lari ke setrum listrik kau. Ya makanya berarti Wah, ini. tergantung kan sama kayu salib kan. Berarti nggak bisa kan, harus artinya kayu kau salib harus kan. substansi lah, jangan giring-giring Loh, opini kemana-mana. Listrik gua tanya ini, sekali aduh, lagi, kau, kalau sepertinya Yesus- kau tuh nggak ada wawasan. mulai nyerang pribadi. Kalau udah ke pojok nyerang pribadi. Bukan ke pojok, kok ke pojok. Coba Makanya dulu. gua tanya. Apa korelasinya? Oke, gua jawab. Batu hitam sama ini batu sama kayu Hajar salib. Coba. Aswad, batu Hajar Aswad, kalau kami menciumnya, dosa tertebus. Artinya perbuatan kami yang menebus. Yesus mati, itu kan perbuatan menebus. Matinya harus di tiang salib atau boleh nggak di tempat lain Bukan. matinya? Udah disebut di situ Aduh, Yesus yang menebus udah, maut, kita bukan kayu salib. Nggak, Kalian itu diam. Yang lainnya naik.
Kan gitu, batu hitam menebus dosa, logika mana itu? Iya, kayu penebus dosa menurut logikamu. Udah, sembah kayu sana ya. Susah teman-teman, kita lagi mute dia ngomong terus. Artinya ternyata menurut logika si bakso, mereka selama ini nyembah kayu. Yang kultus itu adalah kayu, bukan si Yesusnya. Jadi si Yesusnya terkutuk, kayunya kultus. Makanya di gambar-gambar gereja Protestan yang ada tuh cuman kayu doang, bukan patung si Yesusnya. Jadi pantas selama ini orang Protestan tuh yang ada cuman salib doang, di gereja-gereja wajib ada salib. Karena yang ternyata kultus adalah si salib ini. Pantes ya kata si bakso tadi. Ini kan logikanya dia nih. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang doyan kawin. Kayu penebus dosa judul tema kita ya hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan, kata dia nggak ada yang mencium-cium salib, bohong banget. Kita punya kok video penciuman salib itu. Jadi gini, saya ulangi logikanya teman-teman ya. Kata si bakso, kalau kita mencium batu, maka artinya kita menyembah batu, dihapuskan dosa, maka kita nyembah batu. Maka kematian Yesus di tiang salib menghapus dosa, maka yang Tuhan adalah salib. Kenapa? Kematian Yesus di tiang salib itu kudu di tiang salib. Gak bisa kena setrum, gak bisa dipatok lele, gak bisa ya, gak bisa diapa-apain kecuali salib. Berarti yang kultus adalah salib. Makanya Protestan itu di gerejanya cuma ada salib, gak ada patung Yesus. Karena kalau Yesusnya terkutuk, salibnya kultus. Wah, keren banget si Kores. Itu logika si bakso. Bukan logika kita ya, logika mereka emang agak aneh sih guys. Artinya kita menggunakan cara berpikir mereka. Dan akhirnya ketika mereka sudah mulai ketabok, bukan begitu substansinya, relevansinya, gitu. Itu cara mereka udah biasa kayak gitu. Namanya juga anak-anak teos guys. Anak teos ini pada manja-manja, berhadapan dengan hamba Allah aja pada ketakutan mereka. Heran gue. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, yang doyan kawin. Lu kalau seandainya diajak diskusi itu, kalau pas lagi jam lu ngomong. Giliran orang ngomong jangan lu Dia ganggu. bersarang di terus beginilah wataknya gitu. Iya udah, ngapain lu di sini? Udah lah, nggak tahu diri, nggak diterima, ngapain Kelamaan di sini? setan bersarang. Kau kelamaan Tuhan di lubang hidung kau.